Pernah nggak kamu sudah mencoba menanam berkali-kali? Sudah disiram setiap hari, sudah diberi pupuk, sudah memilih bibit yang kelihatannya bagus. Tapi ujung-ujungnya tanamannya tetap layu, pertumbuhannya berhenti, lalu mati. Dan akhirnya kita berpikir, kayaknya aku memang gak cocok berkebun. Padahal belum tentu. Seringkali masalahnya bukan karena kita nggak bisa menanam, tapi karena kita belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tanaman. Karena tanaman yang layu belum tentu kekurangan air. Tanaman yang daunnya kuning belum tentu kekurangan pupuk. Dan tanaman yang pertumbuhannya berhenti belum tentu membutuhkan lebih banyak nutrisi. Jadi di video kali ini, kita akan membahas beberapa penyebab yang paling sering membuat tanaman gagal tumbuh bahkan mati. Bukan cuma apa penyebabnya, tapi juga bagaimana cara kita membaca tanda-tandanya. Yang pertama, akar bermasalah. Kita sering memperhatikan bagian tanaman yang terlihat. Daunnya layu, kita siram. Daunnya kuning, kita kasih pupuk. Pertumbuhannya lambat, kita tambah nutrisi. Padahal ada satu bagian yang justru sangat menentukan kesehatan tanaman, yaitu akar. Akar adalah bagian yang bertugas mengambil air dan unsur hara dari media tanam. Kalau akar sehat, tanaman biasanya jauh lebih mudah tumbuh. Tapi kalau akar bermasalah, sebanyak apapun kita menyiram atau memberi pupuk, tanaman tetap bisa terlihat sakit. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah media terlalu basah. Kita kadang berpikir, kalau tanaman layu berarti kurang air. Padahal tidak selalu begitu. Akar juga membutuhkan oksigen. Ketika media terus-menerus basah, dan air tidak bisa keluar dengan baik, ruang udara di sekitar akar menjadi sangat sedikit. Dalam kondisi seperti ini, akar bisa mengalami kerusakan bahkan membusuk. Akibatnya, tanaman justru bisa layu meskipun tanahnya masih basah. Ini yang sering membuat orang bingung. Tanahnya basah, tapi tanamannya layu. Lalu disiram lagi. Besoknya layu lagi, disiram lagi. Akhirnya masalahnya semakin parah. Jadi kalau tanaman layu, jangan langsung mengambil air. Coba periksa dulu kondisi medianya. Apakah masih sangat basah? Apakah air menggenang? Apakah pot memiliki lubang drainase yang cukup? Kalau memungkinkan, periksa juga kondisi akarnya. Akar yang sehat umumnya terlihat kokoh dan tidak berlendir atau berbau busuk. Jadi sebelum menyalahkan air, lihat dulu akarnya. Yang kedua, cahaya tidak sesuai. Penyebab berikutnya adalah cahaya. Dan ini juga sering terjadi. Kita membeli tanaman karena melihat tanaman itu tumbuh subur di tempat tertentu. Kemudian kita bawa pulang. Tapi setelah beberapa minggu, tanamannya malah memanjang, daunnya kecil, warnanya berubah, atau pertumbuhannya berhenti. Padahal kita rajin menyiram. Masalahnya bisa jadi bukan air, tapi cahaya. Tanaman membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Namun kebutuhan setiap tanaman tidak sama. Ada tanaman yang membutuhkan cahaya matahari langsung. Ada yang lebih cocok dengan cahaya terang tetapi tidak terkena matahari terik sepanjang hari. Jadi bukan berarti semakin banyak matahari pasti semakin bagus. Begitu juga sebaliknya. Tanaman yang membutuhkan banyak cahaya tetapi ditempatkan terlalu teduh bisa tumbuh lemah. Sementara tanaman yang tidak tahan panas, kalau langsung dipindah ke tempat yang sangat terik, juga bisa mengalami stres atau terbakar daunnya. Karena itu, ketika membeli tanaman,
Jangan hanya mencari tahu disiram berapa kali, tapi cari tahu juga tanaman ini membutuhkan cahaya seperti apa. Karena air dan cahaya itu sama-sama penting. Berikutnya adalah media tanam. Ini sering dianggap sepele. Padahal media tanam bukan cuma tempat untuk menancapkan tanaman. Media adalah tempat akar hidup. Akar harus mendapatkan air, tapi akar juga harus mendapatkan udara. Karena itu media tanam yang terlalu padat bisa menjadi masalah. Air sulit mengalir, udara sulit masuk, akar sulit berkembang. Akibatnya tanaman bisa tumbuh lambat atau justru mengalami kerusakan akar. Sebaliknya, media yang terlalu mudah kehilangan air juga bisa membuat tanaman cepat kekeringan. Jadi yang kita cari bukan media yang sekedar bisa menahan air, tapi media yang bisa memberikan keseimbangan antara air, udara, dan ruang untuk akar berkembang. Dan kebutuhan media juga bisa berbeda antara satu tanaman dengan tanaman lainnya. Tanaman sayuran, tanaman hias, sukulen, dan tanaman yang menyukai kelembapan tentu tidak selalu membutuhkan komposisi media yang sama. Makanya kalau tanaman sering bermasalah, jangan hanya mengganti pupuk. Coba lihat potnya, lihat medianya. Ketika disiram, apakah air bisa keluar dari bawah pot? Apakah setelah beberapa hari media masih sangat basah? Atau justru baru disiram sebentar sudah kering sekali? Dari situ kita bisa mulai memahami apakah media yang kita gunakan memang sesuai. Yang keempat, terlalu sering memberi pupuk. Ini mungkin sedikit bertentangan dengan apa yang sering kita dengar. Kalau tanaman tidak subur, kita berpikir berarti kurang pupuk. Kemudian diberi pupuk. Masih belum subur, diberi lagi. Lalu diberi lagi. Padahal pupuk bukan obat untuk semua masalah tanaman. Kalau akar sedang rusak misalnya, menambahkan pupuk belum tentu menyelesaikan masalah. Tanaman tetap tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik karena sistem akarnya bermasalah. Bahkan pemberian pupuk yang terlalu banyak bisa menyebabkan masalah baru. Karena itu, jangan menjadikan pupuk sebagai langkah pertama setiap kali tanaman terlihat tidak sehat. Coba cari tahu dulu penyebabnya. Apakah kurang cahaya? Apakah media terlalu basah? Apakah akarnya bermasalah? Apakah tanaman sedang mengalami stres setelah pindah tanam? Setelah kondisi dasarnya benar, barulah kebutuhan nutrisinya kita perhatikan. Jadi ingat, tanaman sehat bukan berarti tanaman yang paling sering diberi pupuk. Yang kelima, tanaman mengalami stres. Ada satu hal lagi yang sering kita lupakan. Tanaman juga bisa mengalami stres. Misalnya tanaman baru saja dipindahkan. Dari tempat yang teduh, langsung dipindahkan ke bawah matahari yang sangat terik. Atau tanaman baru dibeli, kemudian langsung diganti pot, dipangkas, dipindahkan ke tempatnya, lalu diberi banyak perlakuan sekaligus. Kita mungkin merasa sedang merawatnya, tapi bagi tanaman itu adalah banyak perubahan dalam waktu singkat. Akibatnya tanaman bisa mengalami stres. Daunnya layu, pertumbuhannya berhenti, sebagian daun bisa menguning atau rontok. Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan tanaman kadang bukan semakin banyak perlakuan, tapi justru waktu untuk beradaptasi. Jadi setelah memindahkan atau mengganti pot tanaman, jangan buru-buru panik ketika pertumbuhannya belum terlihat. Berikan kondisi yang stabil, cahaya yang sesuai, air secukupnya,
dan biarkan tanaman beradaptasi. Lalu bagaimana cara mengetahui penyebab tanaman kita? Nah, ini bagian yang menurutku paling penting. Karena sebenarnya kita tidak bisa menentukan penyebab hanya dari satu gejala. Misalnya daun layu. Daun layu bisa disebabkan kekurangan air, tapi bisa juga karena akar rusak. Bisa juga karena panas berlebihan. Bisa juga karena tanaman sedang stres. Jadi jangan hanya melihat satu gejala, lalu langsung mengambil kesimpulan. Kita perlu melihat kondisi tanaman secara keseluruhan. Coba biasakan melakukan pemeriksaan sederhana. Pertama, lihat medianya, basah atau kering. Kedua, lihat pot dan drainasenya. Apakah air bisa keluar dengan baik? Ketiga, perhatikan cahaya. Apakah tanaman mendapatkan cahaya yang sesuai? Keempat, lihat bagian bawah tanaman dan batangnya. Apakah ada bagian yang lembek, menghitam, atau menunjukkan tanda pembusukan? Dan kalau memungkinkan, periksa akar. Karena seringkali jawabannya justru ada di bagian yang tidak terlihat. Setelah itu, baru kita menentukan tindakan. Bukan sebaliknya. Jangan langsung bertindak dulu, baru mencari tahu masalahnya. Jadi kalau selama ini kamu merasa, kenapa ya aku menanam tanaman apapun kok sering mati? Jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak punya tangan dingin. Mungkin tanamanmu hanya sedang memberi tanda. Hanya saja kita belum terbiasa membacanya. Karena berkebun itu sebenarnya bukan cuma soal menyiram dan memberi pupuk. Kita belajar memahami tanaman. Belajar melihat perubahan kecil. Belajar membedakan kapan tanaman membutuhkan air dan kapan justru harus dibiarkan. Belajar bahwa akar yang sehat sama pentingnya dengan daun yang terlihat bagus. Dan yang paling penting, kita belajar dari tanaman yang gagal. Karena dari satu tanaman yang mati, sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Mungkin kita jadi tahu bahwa media kita terlalu padat. Mungkin drainasenya kurang baik. Mungkin cahaya di tempat itu tidak sesuai. Atau mungkin kita justru terlalu banyak melakukan sesuatu. Jadi kalau hari ini ada tanamanmu yang sedang bermasalah, jangan buru-buru dibuang. Coba perhatikan, lihat medianya, lihat akarnya kalau memungkinkan, lihat cahaya yang diterimanya. Dan coba ingat kembali apa saja yang sudah kita lakukan terhadap tanaman itu. Karena kadang-kadang tanaman tidak sedang gagal tumbuh. Kitalah yang sedang belajar memahami kebutuhannya. Dan menurutku, disitulah sebenarnya indahnya berkebun. Kita tidak selalu berhasil, tapi setiap kegagalan membuat kita sedikit lebih memahami kehidupan yang sedang kita rawat. Dan aku Endah, sampai ketemu lagi di cerita tanaman berikutnya.